Sedang berada di camping ground atau kebun raya Kota Kendari, tepatnya di Nanga-Nanga, Kecamatan Poasia. Selain infrastruktur pemerintah kota, Kendari saat ini tengah fokus melakukan pengembangan pariwisata. Sejumlah objek wisata dalam tahap pembenahan, kendati belum 100% rampung. Namun masyarakat sepertinya sudah tak sabar menunggu finalisasi pembangunan infrastruktur penunjangan objek pariwisata yang sedang dibangun. Hal itu terbukti dengan banyaknya pengunjung di beberapa tempat wisata andalan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Saat ini terdapat 4 potensi pariwisata kota yang sedang dikembangkan, di antaranya Kebun Raya Kendari, Teluk Kendari, Tahura Nipa-Nipa, dan Pantai Nambo. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Hai guys, kenalkan nama saya Sulistyorini, Stambuk M1B1190446, jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Di camping ground, tepatnya di Kota Kendari. Teman menonton video saya, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. Dalam pembangunan fisik kebun raya, Pemkot Kendari melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, yang proses kerjasamanya sudah memasuki tahun ketiga sejak 2016 lalu. Dari target 4 tahun masa kerjasama pada roadmap pertama, kemudian sinergitas tersebut akan kembali dilanjutkan pada roadmap kedua, yakni 2020 hingga 2024 mendatang. Nah teman-teman, meskipun masih dalam proses pembangunan pada tahap roadmap pertama ini dan belum dilakukan launching, namun Kebun Raya Kendari ini telah banyak dikunjungi masyarakat, baik itu dari kegiatan pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Berdasarkan pernyataan dari Ketua UPTD Kebun Raya Kendari, Laode Yama, kepada awak media yang tergabung dalam komunitas jurnalis Jalan-Jalan atau KJ3 Sultra, jumlah pengunjung mencapai hingga 2.000 orang dalam sepekan. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan total pengunjung sebanyak 6.000. Meski ramai pengunjung, namun pihak UPTD belum menarik tiket masuk. Alasannya, objek wisata tersebut masih menjadi aset milik pemerintah pusat, sehingga belum ada kekuatan hukum yang mendasari pemungutan biaya masuk dari para pengunjung. Mereka masuk gratis loh, kami belum menarik uang tiket masuk karena ini aset pemerintah pusat dan belum di-launching, ujar Yama saat ditemui di sela-sela aktivitasnya akhir pekan lalu. Untuk sampai ke objek wisata tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Masa tempuh perjalanan kurang lebih 20 hingga 30 menit. Kondisi jalan yang kurang baik karena belum diaspal mengharuskan setiap pengunjung sedikit bersabar dan berhati-hati dalam perjalanan. Sesekali serangan debu akan menyambut Anda. Terdapat juga beberapa kubangan di sejumlah titik. Kendati demikian, kekesalan yang dirasakan dalam perjalanan akan terbayar setelah melihat keindahan Kebun Raya Kendari. Bagi Anda yang gemar camp, di tempat ini juga disiapkan kawasan camping ground. Desain taman yang indah akan membuat Anda semakin terkagum-kagum. Selain bunga-bunga indah dan menawan, berbagai jenis tanaman, obat-obatan juga menghiasi taman yang diberi nama Taman Pakul. Selain berwisata, pengunjung juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau edukasi, sebab Kebun Raya Kendari ini dihuni beragam spesies flora dan fauna endemik, sehingga pelajar dan mahasiswa juga bisa mengenal tanaman dan hewan asli bumi Anoa. Laude Yama menyebutkan, jika berkunjung ke kawasan yang dikelolanya tersebut, akan ditemukan beragam jenis tanaman khas Sultra. Begitu pula hewan yang mendiami kawasan tersebut. Berbagai jenis fauna endemik juga bisa ditemukan di kebun raya ini. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sultra, Hugua, mengapresiasi mantan Wali Kota Kendari, Asrun, yang menggagas pembangunan kebun raya tersebut. Namun dia hanya seorang pemimpin yang memiliki visi besar ke depan yang memikirkan ide
kemeriang tersebut. Meski masih dalam tahapan pembenahan dan status kepemilikan aset merupakan milik pemerintah pusat, namun Pemkot Kendari dan pihak-pihak terkait harus sudah memulai memikirkan bagaimana strategi promosi untuk memperkenalkan keberadaan kebun raya tersebut ke publik. Lebih lanjut, mantan Bupati Wakatobi II periode ini menjelaskan jika melihat spot dan fasilitas yang disiapkan di kawasan tersebut, maka sudah pantaslah masyarakat berkunjung ke objek wisata edukasi ini, dan apa yang ada saat ini dinilainya sudah melebihi dari cukup. Jadi, selain memberikan kepuasan berwisata, tempat ini juga bisa menjadi media edukasi untuk para pelajar dan mahasiswa, karena mereka bisa belajar tentang flora dan fauna di sini. Jelas Dewan Penasehat KJ3 Sultra. Hugua juga menambahkan, kebun raya ini juga bisa menjadi alasan bagi para wisatawan asing maupun domestik memutuskan untuk lebih lama lagi tinggal di kota Kendari, yang tentunya juga memberikan manfaat dan efek dominan pada sektor lainnya. Untuk menambah lama tinggal para wisatawan di Kendari, maka diperlukan kreasi menarik dari pemerintah dan stakeholder yang bisa berinovasi menciptakan tempat-tempat indah dan unik untuk dikunjungi. Tambahannya, Kebun Raya Kendari memiliki kawasan sangat indah dan recommended untuk berlibur bersama kekasih dan keluarga. Hanya saja untuk menambah kenyamanan berwisata, pengelola memang masih harus menambah fasilitas. Pokoknya keren deh. Yuk berlibur ke sini. Tempat ini menjadi pilihan wisata terbaik saat ini di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara loh. Kawasan tersebut sangat keren dan recommended untuk berfoto-foto karena memiliki view dan spot nan indah. So, bagi Anda yang hobi dengan wisata alam, tak ada salahnya jika menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan kekasih di Kebun Raya Kendari. Ayo berkunjung ke Kebun Raya. Sekian dari saya. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like and comment.